kita akan merasakan bagaimana nerakanya seorang perempuan ketika dia tidak mendapatkan kemerdekaan, ketika dia tidak mendapatkan akses untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri, yang diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan menikah atau tidak gitu. Jadi Halo semuanya, hari ini aku bakal nge-review novel lagi. Kali ini aku bakal nge-review novel ini. Judulnya itu Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Ini ditulis oleh Dian Purnomo. Jadi penulisnya ini memang memiliki perhatian terhadap isu perempuan, isu sosial, khususnya isu tentang perlindungan perempuan dan anak. Buku ini diterbitin oleh Gramedia. Buku yang aku pegang ini itu cetakan ke-3. Itu dicetak bulan Januari 2022. Novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam ini itu ditulis berdasarkan pengalaman perempuan korban kawin tangkap yang ada di Sumba. Jadi Mbak Dian Purnomo ini terketuk gitu hatinya untuk menuliskan bagaimana korban perempuan kawin tangkap di Sumba sana. Jadi di Sumba itu ada seperti tradisi kawin tangkap, di mana perempuan bakal diculik oleh laki-laki yang akan menikahinya. Itu selama kurang lebih 24 jam tidak dikembalikan kepada orang tuanya, maka nanti akan dinikahkan oleh orang tuanya gitu. Jadi kayak pemaksaan gitu sih, kalau kita nggak mau ya udah nanti kita bakal diculik dan akan dinikahkan gitu. Novel ini itu menceritakan tentang seorang tokoh perempuan yang bernama Meggy Della. Jadi Meggy Della ini adalah korban kawin tangkap. Suatu hari itu dia diculik dan diperlakukan seperti layaknya binatang, kemudian diperkosa oleh orang yang menculiknya. Namun dia tidak bisa melawan. Disinilah nanti kita bakal diceritakan bagaimana perjalanan Meggy Della itu melawan tradisi dari kawin tangkap itu. Mulai dari dia mempertahankan kemerdekaannya karena dia memang tidak mau dijodohkan atau dinikahkan dengan orang yang telah memperkosa dia itu, sampai dia harus melawan perintah dari orang tuanya, sehingga kita akan merasakan bagaimana nerakanya seorang perempuan ketika dia tidak mendapatkan kemerdekaan, ketika dia tidak mendapatkan akses untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri, yang diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan menikah atau tidak gitu. Jadi tokoh yang menjadi penyebab kesengsaraan dari Meggy Della ini itu namanya Leba Ali. Jadi Leba Ali ini adalah mata keranjang yang memang sudah lama sangat menginginkan si Meggy Della. Jadi dia memang sudah merencanakan untuk menculik si Meggy Della ketika Meggy Della akan kembali ke kampung halaman. Si Leba Ali ini menjadikan tradisi kawin tangkap itu untuk memenuhi hasrat birahinya gitu. Jadi dia melakukan tradisi kawin tangkap itu, dia menculik si Meggy Della supaya dia bisa dapat memperistrikan si Meggy Della. Di novel ini juga kita akan merasa kasihan dengan si Meggy Della tadi, karena dia tidak bisa serta-merta mendapatkan keadilan. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan perlindungan dari orang tuanya sendiri karena orang tuanya itu sangat taat patuh kepada adat istiadat di kampung tersebut, dan sahabat-sahabatnya pun tidak bisa membantunya. Kakak iparnya, nanti ada kakak iparnya atau sahabat-sahabatnya yang ikut membantunya, tapi itu sia-sia. Jadi di sini diceritakan bagaimana perjalanan seorang Meggy Della dalam mempertahankan dan mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil sebuah keadilan atau untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Gaya penulisan di novel ini itu menarik ya, banyak kosakata itu dalam bahasa Sumba, tapi kita nggak dibuat pusing atau bingung
karena nanti ada kayak footnote-nya gitu, di bawahnya itu ada kayak keterangannya seperti ini, nanti ada dikasih keterangannya, jadi bacanya tuh ngalir aja gitu. Bahkan menurut aku itu menarik karena kita bisa tahu bagaimana kosakata atau bagaimana percakapan dalam bahasa Sumba. Contohnya nih ya, di halaman 67 itu ada kalimat seperti, "Hai laki-laki bodoh, saya tidak mau tanya kau pun kabar. Kau juga tidak perlu tanya saya mau kau tertawa saya waktu baca sapung surat ini." Terus menariknya lagi itu di novel ini kita bakal diperlihatkan dengan gambar-gambar seperti ini, adat istiadat di sana seperti itu. Jadi kita kayak diajak untuk melihat bagaimana adat istiadat di sana. Ada lagi kayak gini, atau kita diajak untuk melihat nuansa suasana di Pulau Sumba sana. Cerita yang menarik dari novel ini itu ketika Meggy Della mencoba untuk bunuh diri. Jadi ketika itu dia menggigit pergelangan tangan dia berusaha untuk menggigit tangan dia sampai ke nadi dia, karena dia berharap dia akan mati. Dengan matinya dirinya, maka dia menganggap dia sudah merdeka, seperti itu. Saking dia sangat menginginkan kebebasan, jadi dia mengakhiri hidupnya supaya dia bisa terbebas dari adat kawin tangkap tersebut. Yang paling mengerikannya lagi itu ketika Meggy Della itu sudah di bawah kekuasaannya si Leba Ali. Jadi si Meggy Della membiarkan diri dia untuk diperkosa, dihajar, bahkan matanya itu sebelah kirinya bengkak dan tidak berupa mata lagi. Kemudian punggungnya itu habis merah-merah, payudaranya itu habis berdarah gitu. Jadi dia kayak seperti diterkam serigala gitu, tapi dia biarkan aja. Semua itu dilakukan Meggy Della bukan karena dia mau menyerah kepada Leba Ali, tapi dia punya tujuan tersendiri. Jadi kalian penasaran gak sih bagaimana perjalanan dan perjuangan Meggy Della dalam mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan, untuk mendapatkan sebuah keadilan, dan bagaimana Leba Ali itu bisa dijerumuskan oleh si Meggy Della, karena Leba Ali ini merupakan seorang laki-laki yang sangat berkuasa di daerahnya, dan bagaimana perjalanan seorang Meggy Della dalam melawan adat istiadat yang sudah sangat melekat di daerahnya atau di Sumba sana. Oke, cukup sekian review novel dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat membaca. Bye.